Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'ad. Mari kita lanjutkan kajian Burdah Al-Madih, atau kita akan membaca syarahnya Imam Bajuri ya. Kemudian yang punya Al-Umdah fi Syarhil Burdah boleh juga dibuka di bab keempat ya, halaman 319. Bismillahirrahmanirrahim. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yatiba mubtada'in min huwa muqtadami. Ini perihal maulidnya Nabi. Abana, benderang sekali mauliduhu, kelahiran sang Nabi, anti bi unsurihi, perihal atau akan kesucian unsur. Unsur ini bahasa kimia ya. Kalau campuran itu namanya senyawa, misalnya senyawa hidrogen dan oksigen H2O yang menjadi air. Tapi kalau unsur itu tunggal, bentuk jamaknya anasir ya, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya tiba, alangkah indahnya mubtada'in wa muhtatamin minhu, permulaan dan akhir dari maulidnya Nabi itu. Kemudian bait berikutnya adalah yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hululil bu'si wan niqam. Bu'si wan niqam. Yaumun, yakni suatu hari, tafarrasa fihi al-fursu, di mana al-fursu, para rahib, para ahli nujum bangsa Persia itu tafarrasa, berfirasat fihi, pada hari maulidnya Nabi itu, pada yaum itu, bahwasanya mereka tunziru bihululil bu'ts, mereka sudah dicemaskan, mereka dikagetkan bihululil bu'ts, akan datangnya bu'sun, bencana, wan niqam, dan siksa. Bait berikutnya wabata iwan, ini supaya kalian dapat feel-nya ya, seperti kajian untuk sebelum masuk ke kajian pagi ini. Wabata iwanu kisra wa huwa munsadi'. Bata, bait, mabit, menginap ya. Bata, bait itu tempat menginap atau bahasa kita rumah. Wabata, pada satu malam atau pada malam itu, iwan kisra, singgasana Kisra. Kisra ini sebutan untuk pemimpin atau raja klan atau bangsa Persia, agamanya Majusi atau Zoroaster. Nabinya adalah Zarathustra ya, kitab sucinya adalah Zenavesta. Wahwa munsadi', yang mana Iwan Kisra ini munsadi', terbelah. Ini rekaman mengenai peristiwa kelahiran Nabi. Ada hal-hal senantiasa kalau kelahiran orang-orang besar, orang-orang istimewa itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar juga. Mungkin ketika Aufa lahir ada kambing melahirkan bebek ya kan, ketika Dayat lahir ada kelinci melahirkan biawak dan seterusnya. Pasti ada tanda-tanda seperti itu ya. Atau konon kelaminnya bebek itu tidak berbentuk seperti itu, tetapi karena terinjak-injak oleh temannya maka berbentuk spiral. Nah itu dia. Nah ini menarik istilah yang digunakan Imam Al-Busiri. Kemudian kasyamli ashabi Kisra. Syaml ini maknanya pan atau kemenyeluruhan, seluruh, semua, atau kumpulan. Syumuli itu maknanya kan menyeluruh atau komprehensif. Kasyamli ashabi Kisra, sebagaimana seluruh susunan menteri-menteri itu, kabinetnya Kisra atau raja Persia itu ghairu multaim, itu tidak lagi utuh. Kemudian peristiwa yang lain adalah kalau ini yang disebut Persia, sebenarnya yang dimaksud adalah negara adidaya yang lain. Jadi agama Persia ini agama yang bertahan 1000 tahun lebih. Tetapi pertanyaannya adalah kemana atau bagaimana nasib agama Persia sekarang? Maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan cukup berani. Misalnya, apakah Islam sanggup menjadi agama masa depan? Islam ini sudah berapa tahun usianya? 1450 tahun lebih kurang ya. Mengapa agama Persia, agama Majusi dengan kitab suci Zen Avesta dan kitab undang-undang namanya Hammurabi, ini sudah ada KUHP, sudah ada kitab suci,
dia negara adidaya, tapi kenapa tumbang? Kenapa nyaris punah? Mungkin sekarang pengikutnya ada 1-2 saja, bisa dihitung jari. Tidak menutup kemungkinan Islam akan seperti itu. Dan ini bukan kata saya, ini sabda Nabi. Sayati zamanun ala ummati, akan tiba satu masa pada umat Islam nanti, boleh jadi sekarang, la yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Islam hanya tersisa nama saja, la yabqa. Tidak ada yang tersisa minal Islam dari Islam itu kecuali isim, nama saja. Wala minal Qur'an illa rasmun. Quran tinggal tulisan saja. Dan tidak usah ditunggu kiamat. Saya malah punya pandangan berbeda. Jadi begini, kalau gunung-gunung sudah dilubangi kan tanda kiamat, betul ya? Kalau ada orang Badawah ya, orang Badui membangun gedung-gedung tinggi, kemudian tanah yang tadinya tandus gersang, padang pasir menjadi daerah-daerah hijau, ini kan katanya tanda kiamat. Sekarang pertanyaannya, secara ekonomi itu kabar baik atau kabar buruk? Jawab, kabar baik atau kabar buruk? Berarti Nabi bohong di situ kan? Tanda kiamat atau tanda kemajuan ekonomi? Nah, Anda boleh berpikir begitu. Jangan dibatasi berpikir itu. Wah, ini tanda kiamat sesuai hadis Nabi. Tidak. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksud Nabi. Betul ya? Gunung dilubangi jadi jalan tol. Kalau tidak ada tol, tidak ada kesejahteraan ekonomi. Kemudian tanaman tanah yang tandus, yang gersang, padang pasir menjadi hijau. Ini kabar baik bagi ekonomi, bagi kemakmuran. Betul kan? Tapi kenapa disebut tanda kiamat? Katanya matahari terbit dari barat. Saya kira seluruh peradaban di barat sekarang. Kiblat kita sholat itu di Mekah, tapi kiblat kebudayaan kita, saya kemarin dari sana, di New York malah itu. Di sana ada 800 bahasa ya, kebanyakan orang Bangladesh. Baik, kita tidak dilarang untuk berpikir atau punya kenakalan-kenakalan seperti itu, punya sikap kritis seperti itu. Dan memang anjuran Nabi bahwa kalau ada hadis, kalau tidak cocok dengan akal, itu kita patut menduga jangan-jangan hadis itu tidak sahih. Tapi kalau Quran tidak bersesuai dengan akal, mungkin akal kita perlu di-upgrade, itu dia. Jadi tanda-tanda kiamat tadi kok justru sebaliknya, itu tanda kesejahteraan ekonomi. Itu sekurang-kurangnya supaya mengganggu pikiran Anda. Mungkin Farid atau Aufa sudah pulang kan, pikirannya lama tidak diganggu itu. Loh, kok gini Bang? Nah, itu harus diganggu pikiran kalian. Oke, kemudian Wannaru khomidatul anfas min asafin. Ya, api ini khomidatul anfas. Kehilangan baranya, nafasnya karena duka alaihi ya, terhadap api itu. Wannahr, sementara sungai, ini sungai Furat yang dimaksud, sahi menjadi surut, sahil ain, surut mata airnya min sadam, oleh karena sedih. Karena ada Ustadz Yani supaya lebih puitis terjemahnya begini. Wannaru, adapun api sembahan bangsa atau agama Majusi, bangsa Persia yang menyala 1000 tahun lebih, khomidatul anfas, tiba-tiba padam, min asafin karena duka yang mencekam alaihi padanya, wannahru sahil ain, dan sungai Furat itu, sungai Efrat itu tiba-tiba surut, min sadami, karena sedih yang mendalam. Nah, karena ada Ustadz Yani. Kalau tidak ada Ustadz Yani, tidak begitu terjemahnya. Oke. Wasa asawat anakodat buhairatuha warudawariduha bilghaizi hina dhami. Itu beberapa pertanyaan bisa Anda ajukan ya, dan Anda bisa cari. Bisa Anda cari jawabannya tadi. Ini tanda kiamat atau tanda kemakmuran? Loh, kalau makmur memang ini perintah agama. Perintah Quran memakmurkan bumi ya, dan seterusnya. Malah salah satu makna syukur kemarin itu adalah fatah, maknanya membuka. Kalau sumber daya alam tidak kita kelola, tidak kita buka, ya berarti kita tidak bersyukur. Itu dia. Jadi kita dianggap tidak bersyukur kalau tidak mengelola bumi ini dengan baik. Nah, lalu dikampanyekan secara keliru oleh beberapa oknum tokoh agama, oleh kurikulum bahkan, bahwa ini tanda-tanda kiamat, kemudian kiamat sudah dekat. Dari dulu memang dekat, tidak akan menjauh kiamat itu. Tapi dugaan saya masih sangat lama ya, masih sangat lama. Jadi kalian santai saja. Kemudian wasa asawata, dan sa ini buruk ya. Salah satu makna sa ini padam, atau mungkin kalau aspek rasa ini resah. Orang yang jiwanya mulai padam itu resah ya, yang tidak ada Quran ya, itu sudah mulai. Sawata, penduduk negeri atau kampung sawah, ini pusat perekonomian di dinasti Persia. Anghadat buhairatuha, manakala mengering buhairatuha, danaunya.
Danau yang dimaksud adalah Danau Tobaria. Silakan Anda googling dan cari ya. Warudda dan pulang kembali wariduha, para pengambil, para orang yang memungut air bil ghaidi dengan tangan hampa hina dhami manakala kehausan atau dahaga. Kana bin nari ma bil ma, seolah-olah di api sembahan bangsa Persia atau agama Majusi itu ma bil ma, terdapat air min balalin, ma bil ma min balalin. Seolah-olah api sesembahan itu ditumpahi oleh danau Tobaria itu. Min balal, balal ini maknanya basah, huznan karena sedih atau bersuka, wabil ma'i dan pada danau itu ma bin nar. Jadi kalau api yang menyala 1000 tahun itu dikasih batu bara terus nggak berhenti dan perapian itu berdiameter 30, kalau 60 hasta ini berapa? 30 meteran. Berarti 60 meter dari ujung ke ujung itu kira-kira 60 meter ya. Luas besar sekali perapian itu. Dan dikasih batu bara terus dan tidak mati-mati, tiba-tiba padam di malam kelahiran Nabi. Itu dia. Seolah-olah kalau api sebesar itu bisa padam, pasti min balalin, seolah-olah air dari danau ditumpahkan ke atasnya kepadanya, huznan karena sedih ya, wabil ma'i dan pada danau itu binar, seolah-olah ada apinya min dorong. Dorong ini menyala-nyala atau panas, sangat panas. Jadi api menjadi padam oleh karena tertimpa air dari danau Tobaria. Sementara air sungai atau danau tadi itu tiba-tiba mengering seolah-olah ada apinya. Nah itu dia. Nah kalian saya kira sudah dapat konteksnya ya. Wal jinnu tahtif wal anwar sati'ah. Jin itu tahtif itu berteriak-teriak. Kalau lihat makna bait pada halaman 37 itu, wal jin tasih ini atau tusayyah ya. Tasih ini maknanya berteriak, menjerit-jerit karena merasa sakit ya, kakinya kejepit, lari terbirit-birit ya. Dan mengeluarkan bunyi tit. Nah itu dia. Karena ada Ustadz Yani supaya puitis ini kan. Tarjuf ini gemetar. Mimma hasalallahu minal khauf, takut dia, panik mereka. Yatakallamu nama auliyaihim. Mereka mengadu atau melapor kepada pemimpin-pemimpin mereka. Fima dahamahu, terhadap apa yang menimpa. Dahama ini maknanya menyerang. Kalau jin ini berteriak wal anwarus satiyah, sementara cahaya-cahaya membumbung tinggi, meninggi ke angkasa. Walhaqu adapun kebenaran yadharu mulai nampak min ma'nan dari aspek makna wa min kalim dan dari kata. Pada makna dan kata kebenaran itu benderang sekali. Oke, kalau kebenaran sudah tampak berdasarkan informasi para dukun, para biarawan, para begawan mereka, ahli nujum mereka, kebenaran mengenai datangnya Nabi, kebenaran akan Islam, kebenaran Quran sudah tersiar di mana-mana. Tetapi ada loh di antara mereka, kalau kebenaran ini sudah ada, sudah tersiar, zahirun wa batinan, secara lahiriah dan maupun batiniah, tapi kenapa ada orang-orang yang tidak mendengar? Kenapa ada orang yang merasa kabar itu belum sampai kepadanya? Maka jawabnya adalah ammu wa sammu fa'lanul basyairilam. Ammu wa sammu fa'lanul basyairilam. Tusma' wa bariqatul inzari lam tashumi min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'awajja lam yaqumi. Jadi kalau baca syarah yang di tengah, hadzal bait waqi' fi jawabi su'alin muqaddar. Fa ka'anna syakhsun qala, seolah-olah orang berkata lahu kepadanya ya, idza kana al-haq yadhhar, kalau kebenaran sudah nampak benderang min maknan wa min kalim, fama balul kufar, kenapa hatinya kufar ini tertutup atau menghalangi nubuwatahu sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Maka jawabannya adalah ini, fa ajabahul musannif ya bi annahu ammu wa sammu, mereka rupa-rupanya tuli, buta, wa sammu dan tuli, sehingga fa'lanul basyair, kabar-kabar gembira itu akan datangnya Nabi, Quran, agama terakhir, lam tusma, tak lagi didengar. Wa bariqatul inzar, barq yakadul barqu yahtafu absar, itu di surat Baqarah ya. Kilatan atau cahaya. Cahaya peringatan lam tasyum, tidak lagi dihiraukan. Kalau boleh dibaca lam tusyam ya, tidak lagi dihiraukan. Mim ba'di ma akhbarul aqwama kahinuhum, boleh dibaca begini, mim ba'di ma akhbarul kahinuhum al aqwama.
Padahal sudah dikabarkan, sudah diberitakan oleh dukun-dukun ahli nujum paranormal mereka, al-aqwam, kepada kaum-kaum mereka, bahwasanya bi anna dinahum, bahwasanya agama mereka al-mu'wajjah lam yakumi, mu'waj. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaja ini maknanya melenceng atau bengkok. Bahwa agama mereka al-mu'waj yang bengkok atau melenceng sudah mengalami distorsi, lam yakum, tidak akan bertahan lebih lama lagi. Lam yakumi, tidak akan bertahan lebih lama lagi. Oke, itu dia. Mari sekarang kita langsung syarahnya di halaman 38, wa maknal baitain, makna dua bait. Nah, teman-teman sudah dapat konteksnya tadi ya. Sudah dapat konteksnya, supaya membahas kali ini kita langsung klik ya, langsung nyambung. Oke, wa maknal baitain, makna dua bait itu amu. Mereka tuli. Buta. Dalam yubsiru bariqatal inzar. Mereka tidak lagi mampu melihat cahaya peringatan. Nah, soal hati tadi itu ada di sini syarahnya, di sini halaman 360 ya. Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri mir rabbi. Ada juga ayat yang lain, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang yang keras hati ya, min dzikrillah, dari mengingat Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Itu surat Az-Zumar 22. Ini ada ujar-ujar dari Sayyidina Ali ya. Ma jaffatid dumu' illa liqaswatil qulub wa ma qasatil qulub illa likasratis dzunub. Itu ucapan Sayyidina Ali ya. Mata yang tak bisa menangis itu tak lain kecuali illa liqaswatil qulub, kecuali karena kerasnya hati. Di Quran, summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Itu hatinya keras seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Atau hatinya berpaling, kala balrona ala qulubihim ya. Atau ayat yang lain, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, yang itu ada ayat sangat populer saya kira itu. Ma qasadil qulub, dan hati ini tidak bisa mengeras illa likasratis dzunub, kecuali karena banyaknya dosa. Ini ungkapan Sayyidina Ali ya. Ma jaffatid dumu' illa liqaswatil qulub wa ma qasatil qulub illa likasratis dzunub. Ini ungkapan Sayyidina Ali karena Allah ya. Oke. Nah, saya kira di sini biasa saja jelasannya ya. Al-mu'waj maknanya adalah munharif, agama yang sudah mengalami distorsi yang antorikil hak, dari kebenaran yang sesungguhnya, wasabilil huda, dan jalan petunjuk. Oke. Baik, wa maknal baitain, makna dua bait tersebut adalah amu falam yubsiru, mereka buta sehingga lam yubsiru, tidak melihat. Mereka ini kufar, maknanya bariqatul inzar, bariqatul inzar, cahaya peringatan, wasamu, dan tuli mereka, falam yasmu, sehingga tidak mendengar mereka, i'lanal basyair, kabar-kabar gembira, min ba'di akhbaril kuhan, setelah dikabarkan oleh kuhan, kahin-kahin, dukun-dukun, lahum, kepada mereka. Bi'anna dinahumul ma'il, bahwa agama mereka al-ma'il, yang melenceng, anil haqi, dari kebenaran, la yadum, tidak akan bertahan lebih lama, la yadum, tidak akan abadi, wala yuqim, dan tidak akan bertahan lebih lama. Oke, sebelum saya teruskan sedikit di bawah ini ada pembahasan mengenai syairnya ya, atau puisinya ini, apa dalam konteks linguistik atau ilmu balaghah. Baik, dari bait-bait yang sudah kita baca, kita bisa merumuskan dua hal. Pertama adalah, kalau agama Majusi saja bisa bubar, bukankah sangat mungkin, bukankah sesuatu yang tidak mustahil bahwa agama Islam juga akan mengalami nasib yang sama. Oke. Kemudian maka agama-agama ini berlomba-lomba untuk berasimilasi, untuk membaur dengan kebudayaan supaya mereka diterima. Maka agama-agama ini mengalami institusionalisasi, pelembagaan. Misalnya, kita bertaklid kepada tokoh agama.
bertaklid kepada imam, kepada mujtahid, taruhlah kepada tokoh agama itu saja. Maka supaya ulama ini, tokoh-tokoh agama, para elit agama ini seolah-olah berkewajiban untuk membuat institusi taklid, lembaga taklid. Apa lembaga taklid itu? Di Indonesia namanya MUI. Atau di tempat lain yang mungkin mazhab, aliran, ormas dan lain-lain. Dan kalau taruhlah katakanlah misalnya begini, tapi Pak, Islam ini agama terakhir katanya. Islam ini agama terakhir. Kemudian kalau dihubungkan dengan sabda Nabi la yaqul Islam illa ismun. Islam nanti tinggal nama saja, la yabqa. Illa ismun. Islam akan tinggal nama saja. Wala minal Quran illa rusm. Dan Quran akan tersisa teks saja, scripture saja, tulisan saja. Mungkin ini sudah terjadi ya. Nah sekarang begini, Anda jangan terpedaya oleh kuantitas umat Islam. Misalnya begini, di Indonesia ini katakanlah umat Islamnya adalah 260 juta misalnya. Oke, taruhlah segitu. Dari 260 juta, ada berapa yang ada berapa yang paham agama ini? Ada berapa yang sungguh-sungguh pertanyaan ganti saja, paling sederhana, dari 260 juta. Oke, kita kalkulasi apa betul sabda Nabi ini. Dari 260-an juta ya, misalnya umat Islam di Indonesia, berapa yang bisa baca Quran? Berapa yang menjalankan agama dengan baik? Berapa yang paham Quran? Berapa yang sungguh-sungguh ikhlas atau tulus? Berapa yang punya sikap kritis kepada agamanya? Nanti akan ketahuan bukan 260 juta, mungkin segelintir orang saja. Maka benarlah sabda Nabi ini. Silakan dinalar ya, silakan dinalar. Iya ya. Anda jangan terpedaya dengan angka-angka statistik misalnya. Yang pertanyaan sederhana, yang bisa baca Quran saja dengan baik, dengan tajwid yang baik, ya. Apalagi memahami Quran, apalagi mempelajari ilmu-ilmu penunjang untuk memahami Quran. Nah, ini akan semakin turun lagi, bahkan habis sama sekali. Dan itu untuk membuktikan sabda Nabi ini. Tidak menutup kemungkinan nasibnya Islam seperti nasibnya Majusi. Maknanya begini, enggak Pak, Islam ini dijaga oleh Allah, ya kan? Kalau memang Islam dijaga oleh Allah, kenapa Nabi itu berdoa sampai Tuhan kalau umat Islam kalah di perang Badar ini engkau tidak akan lagi disembah? Kenapa seolah-olah Nabi ini doanya mengancam, ya kan? Meskipun doa itu dipolitisasi ya, dipolitisir pemilu kemarin 2019. Kalau cara kita berpolitik masih seperti kemarin 2019, 17, tidak menutup kemungkinan akan punah agama Islam ini. Pertanyaannya, bisakah agama Islam ini menjadi agama masa depan? Wah, ini kalau ditulis di skripsi atau tesis menurut saya keren ini ya. Atau sekalian tulis buku Islam agama masa depan. Nah, itu dia. Maksud saya begini, jadi supaya Quran dan hadis itu hidup, dia menggeliat, dia mengganggu pikiran kita. Makanya salah satu tugas Sokrates ya, Nabiullah Sokrates adalah beliau mengganggu pikiran anak-anak muda, pikiran para pemuda di Athena. Mungkin Athena seperti Tegal Sehari ini ya, dalam bentuk yang kecil ya. Dan kalian adalah Sokrates itu, atau kalianlah para pemuda itu, ya kan? Nah, Dayat ingin memposisikan dirinya sebagai Sokrates, Fatul, dan itu diposisikan sebagai pemudi ya dari Athena. Betul loh, Anda menghayal ke sana Nur ya. Nah, itu dia. Lalu seperti apa, kan ada binatang ya yang masuk separuh tadi kita, unde-unde sebelah kanan, leher sebelah kanan. Lalu apa ini namanya ini? Donat bedak ini ya, utuk-utuk namanya, utuk-utuk di sebelah kiri. Oke. Nah, bukankah perilaku kita mendistorsi agama kita sendiri, menidakkan, meniskalakan agama kita sendiri? Itu seharusnya sering-sering kita tanya sehubungan dengan sabda Nabi. Dan hadis-hadis bahwa ulama ini harus sering dikampanyekan oleh ulama itu sendiri. Jadi yang itu seharusnya setiap hari menyampaikan hadis itu. Wailul li ummati min ulama isu, celaka umat Islam nanti gara-gara ulama su. Itu seharusnya menjadi motonya MUI. Di gedungnya MUI di kan saya kabupaten kan ada kan ya? MUI Kabupaten Malang atau Kecamatan Kepanjen. Jadi hadis Nabi ditulis ini. Ini ditulis di
di depan, kalau perlu ditato di depan jidatnya semua tokoh MUI. Nah, kalau perlu ya kan. Jadi di kantornya ada, wah Islam ini. Jadi mereka cemas supaya diganggu lah keulamaan mereka itu loh. Kalau Anda mau auto ingin jadi ulama, datang saja jadi karyawan MUI, Anda tukang fotokopi atau ulama. Ulama daya ulama. Itu kan fotokopi. Nah, itu dia. Ada, saya tidak mau sebut ya karena orangnya sudah meninggal, mantan wakil sekretaris atau sekretaris di MUI, petinggi itu, tasrif saja tidak bisa, ya kan? Layak kan disebut ulama begitu? Tapi berfatwa, lilitan surban, berjenggot, ya kan? Ternyata sebelumnya pemain gitar, yang gitu kan? Nah, Anda tahu kan itu kan yang dimaksud itu siapa? Saya kira ini tanyakan saja ke MUI ini yang sok kiai, yang sok ulama itu, betul kan mereka paham Quran itu? Betul mereka menjalankan agama dengan baik, atau fungsi ulama sebagai warasatul anbiya? Bukankah mereka pewaris dari nafsu dan syahwat mereka sendiri? Itu dia kan ya. Tapi kok bicara begitu Pak? Karena kita bukan pengurus MUI, ya kan? Kalau kita pengurus MUI beda lagi. Itu kan mereka dibayar oleh APBN. Tapi kok tugasnya nakut-nakutin kita terus, neraka dan sebagainya. Nah, apa betul agama yang begitu itu? Nah, tidak menutup kemungkinan gara-gara oknum. Ya, silahkan lihat saja lah oknum kiai, ustadz, habib kok tukaran nasab, ya kan? Receh banget itu loh. Kok tukarannya nasab, berantemnya? Kenapa bukan teknik sipil, arsitektur? Kenapa bukan nuklir yang mereka perdebatkan itu kan? Kenapa debatnya receh banget? Ya, itu dia. Ini seharusnya pikiran kalian sering diganggu oleh hal-hal seperti ini. Jadi ini sekedar saran saja ya, ini mungkin surat terbuka kepada MUI, pengurus MUI, dibacakan ini ya. Atau sabda Nabi yang serem tadi itu. Wailul li ummati min ulama isu, akan celaka umat Islam nanti gara-gara ulama su. Woi, itu kan keren itu. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan agama sebagai komoditas. Komoditi ini barang dagangan. Robahan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan mereka, keuntungan pribadi mereka. Nah, la abahallahu tijaratahu. Itu kalau berani, betul itu. Karena sabda Nabi juga begitu kok. Pusakanya bumi akan diambil. Salah satunya apa? Al-wara' wa zuhud fi qulubil ulama. Wara' dan zuhud dalam hatinya ulama. Kan enggak mungkin bohong lagi. Sudah sebagian besar mungkin diambil itu. Nah, itu dia. Tapi kan beberapa mereka kan tidak tersinggung ya kan. Nah, pokoknya anda kalau jadi pejabat, putus urat malu nomor 1, yang kedua tidak gampang tersinggung. Kalau ketangkep KPK happy saja, seolah-olah mau piknik gitu ya. Baju oranye ya dan seterusnya. Oke, itu dia. Nah, tidak menutup kemungkinan agama Islam ini akan punah. Tidak menutup kemungkinan. Jadi ada orang begini. Yang betul sebenarnya Islam menjaga kita atau kita menjaga Islam? Kalau sesuai maqasid syariah hifdzuddin, kita yang menjaga. Apa Allah saja kita biarkan? Apa kita biarkan Islam menjaga dirinya sendiri? Apa bisa ya tersebar sendiri? Tanpa perjuangan, tanpa politik waktu itu ya kan? Terutama pada Abbasiyah ya kan? Umayyah ini kan mulai runtuh ketika Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar menuju Spanyol, di sebelahnya Portugal ya. Dari Maghrib, dari Maroko. Kemudian ini 700 orang lawan 100.000. Nanti diperiksa lagi 7.000 orang lawan 100.000. Maka beliau bakar semua perahu itu. Kemudian kata Tariq bin Ziyad itu, kamu kalau pulang, kamu tidak bisa pulang. Kapalmu sudah ke anak buahnya itu. Kata Panglima Tariq bin Ziyad, kapal sudah hancur itu, sudah dibakar semua. Hanya ada satu keterpaksaan, terpaksa maju. Dan terpaksa kita menang katanya. Dan betul, gara-gara strategi membakar kapal itu. Jadi seharusnya kalian dibakar kapalnya itu. Biar nggak pulang-pulang lagi gitu kan ya. Jadi betul kalau mau hebat dalam ilmu, dalam peradaban, kemajuan, saintek, ada strategi dalam tanda kutip membakar kapal. Nah, itu dia. Nanti besok atau kapan saya mau rilis di Facebook bahwa saya sebenarnya keturunan Raja Brawijaya, minimal tetangganya lah ya kan ya, Raja Brawijaya terakhir gitu ya, Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir kan ya. Cari saja nasabnya kan ya, siapa tahu memang betul keturunan Brawijaya atau tetangganya. Masa enggak ada kayak tukang tambal ban atau siapa tetangganya kan. Nah, tapi yang jelas dekat dengan raja. Nah, itu dia.
Oke, atau mungkin sebenarnya Bari ini keturunan Kaisar Agustinus, kan Julius Agustinus ya kan. Ada 12 saudaranya, ada Recep, Rua, Jumantilahir. Nah, Pangeran Jumantilahir itu dibuang ke Sanggau. Siapa tahu dia punya keturunan yang ke 60 sekian adalah Bari ya kan. Tengok saja kumis-kumisnya kan seperti para mafioso ya kan, mafia-mafia di Italia gitu kan. Atau raja yang bengis apa namanya? Diktator itu apa namanya ya? Nazi itu apa namanya gitu. Saya lupa nyebutnya. Apa? Ya seperti Hitler itu ya. Itu ya pokoknya itulah ya. Yang bengis, yang otoriter, yang kejam dan seterusnya. Nah, ini harus kita ganggu pikiran kita. Kemudian di gedung-gedung DPR itu depannya bukan gedung Garuda, gedung Nusantara, bukan. Ya memang Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di bawahnya kasih tulisan besar. Hati-hati wahai rakyat, kalian akan tertipu oleh kami. Ya, berani nggak itu mereka bikin begitu? Ya kan? Begitu pula kiai. Dia sudah ngasih kartu nama lah, Pak. Ini kartu nama misalnya. Jadi di situ oknum penjual agama. Nah, itu dia. Kalau bisa itu nanti ada keseimbangan supaya ulama tidak anti kritik ya kan. Nah, dan itu baru demokrasi itu berfungsi secara benar. Pasal atau sila yang keempat di Pancasila itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, itu dia. Supaya lembaga taklid, institusi taklid yang dijaga oleh ulama, oleh elit politik, oleh elit ekonomi ya kan, supaya itu terbongkar sedemikian rupa. Supaya betul beragama ini egaliter. Jadi supaya negara atau kita memiliki fungsi kontrol. Sekarang kan kita nggak bisa kritik ya. Itu sulit kritik dibungkam ya kan. Jadi orang-orang bayaran kita di Senayan, di DPRD, provinsi maupun kabupaten, itu sebenarnya orang-orang yang kita bayar dengan dua kemungkinan. Satu untuk menolong kita, tapi kemungkinannya kecil. Dan yang kedua untuk menipu kita, dan itu kemungkinan yang lebih besar. Nah, itu dia. Jadi mereka kan orang bayaran. Kita kan malas rapat ke gedung DPR, Pak. Kita suruh para pengangguran untuk rapat di sana. Betul kan? Kan pengangguran semua mereka. Jawab, pengangguran atau enggak mereka? Pengangguran, mereka cari hidup di sana. Lalu bahasanya mengabdi, kayak kasus Sambo kan. Saya mengabdi di kepolisian, betul dia mengabdi kan? Dia dibayar. Yang ngabdi itu guru ngaji di desa-desa. Siapa yang bayar? Ya kan? Dimarahi istrinya tiap hari. Mertuanya dia, betul enggak gitu? Nah, Dita yang ada tempelan itu di sini. Separuh masuk ya, bukan sebesar kopiah ya. Masuk separuh. Saya kira itu ucapan selamat datang ya dari Heri. Oke, sekarang kita bahas linguistiknya, balaghahnya sedikit ya. Nanti silahkan nanti dibikin pertanyaan-pertanyaan, kalau perlu ditulis makalah, kalau perlu ditulis buku ya, bahwa bisakah Islam ini menjawab tantangan masa akan datang. Sementara tokohnya sibuk begitu. Jadi sibuk kultus individu, sibuk memperbanyak umat, pengikut, ya kan, memperbanyak jamaah, dan seterusnya. Saya salut kepada mereka yang pakai surban, ya. Yang tidak hanya Habib lah, kiai kan banyak pakai surban. Cuma kiai kalau betul dia ulama, dia harus contohkan bahwa sholat itu sah tanpa itu, betul kan? Sesekali tidak usah kopiah itu, betul kan? Sesekali tidak usah surban, bahwa standar beragama itu bukan surban. Kiai harus contohkan ulama atau ustadz atau habib. Iya ya, sholat itu boleh loh, tidak pakai surban. Jadi begitu, boleh pakai baju yang bolong-bolong. Nah, berani tidak mereka itu gitu? Nah, itu dia. Sesekali harus ditampakkan standar tutup aurat itu loh. Ya sesekali dia itu sholat dadanya terbuka ya kan. Kan ada kan Habib waktu itu tertutup ya kan. Dapat paket untuk saya, lalu beliau tidak pakai baju. Ini Pak orangnya katanya, lalu ditutup begini ya. Dan difoto oleh petugas, oleh kurirnya. Terus saya kira perjalanan pulang itu masih nafsu itu kurirnya itu ya. Nah, seharusnya begitu. Seharusnya ditampakkan bahwa masjid, coba begini, misalnya orang nyumbang masjid miliaran, itu untuk kubah. Apa betul kubah itu urgen? Mengapa bukan merbot atau tukang sapu masjid itu yang disejahterakan, yang dikasih beasiswa anak-anaknya, ya kan? Tapi kita ini ingin mercusuar, ingin gedung, ingin yang monumental, tapi hal-hal sepele tidak kita jaga. Kenapa
kenapa debatnya awal Idul Fitri ini Jumat atau Sabtu? Saya kemarin kalau ada Rebo saya ikut Rebo. Kenapa debatnya receh banget? Idul Fitri itu sunnah, enggak usah tukaran. Mau sholat enggak mau enggak apa-apa. Ya kan? Tarawih itu sunnah. Yang wajib itu menikah bagi yang sudah mampu. Nah, itu dia. Yang belum ya haram ya. Wah, diperiksa ya. Ada pemeriksaan lutut ya. Oke, nanti diperiksa ya. Tukang telur ada. Nah, itu di sana kan. Jadi dokter Divan sudah prakteknya di bawah sekarang. Baik, sekarang ke itu beberapa pertanyaan ya. Ini mungkin terdengar pendapat pribadi, tapi itulah tugas filsafat mengganggu pikiran kita supaya terganggu terus, supaya kita sehat, supaya ada senam otak. Dan kita akan kembali ke akar. Kita akan menemukan, misalnya ada orang menyalahkan kolesterol terus. Yang salah itu bukan kolesterol, yang salah itu gula sebenarnya. Yang menyebabkan pembuluh darah itu di dalam luka karena makan gula terus, lalu kolesterol menutupi itu, sehingga karena kolesterol itu menutupi pembuluh darah, lalu ada pembengkakan, menumpuk, lalu jadi penyakit-penyakit itu. Jadi sebenarnya, nah kita tidak diajari cara berpikir seperti itu oleh kurikulum, oleh sekolah. Langsung lihat kenyataan A, langsung haram A. Kenapa tidak dicari akarnya ini apa, ini penyebabnya apa? Nah itu dia. Dan kita patut bersyukur ya, seharusnya yang berterima kasih ke kita itu para pejabat kan. Rakyat Indonesia itu tanpa mereka hidup. Saya sering membayangkan, seandainya Indonesia bubar, mungkin nggak Indonesia bubar? Sangat mungkin ya, angkat-angkat nggak mungkin. Enggak Pak, didoakan para kiai. Belum tentu agama Majusi itu dibawa ulama, dibawa nabi. Nabinya namanya Zoroaster, itu nabi itu alaihi salam. Kemana agama itu? Punah. Mungkin pengikutnya 1-2 sekarang. Apalagi cuma ulama, itu nabi yang bawa, rasul itu, utusan Allah langsung itu. Masih ada penyelewengan agamanya juga. Dalam iman kita juga, agama Kristen itu juga penyelewengan, penyimpangan dari akidah yang sesungguhnya. Meskipun saudara kita umat Kristiani mengimani yang berbeda, itu urusan mereka. Nah, oke, itu dia. Tanpa itu semua ya, harus memang sesekali ditunjukkan ya sikap-sikap kritis ya. Masjid itu boleh kotak saja. Jadi kampus itu seharusnya tidak gedung-gedung mewah, boleh sangat sederhana. Nah, seharusnya berani enggak para elit itu mencontohkan begitu. Jadi peradaban maju itu bukan dasi, bukan jas, bukan mobil, bukan itu. Peradaban maju boleh jadi pemikiran-pemikiran yang hebat. Nah, itu seharusnya kita sering diganggu pikiran kita oleh itu. Baik. Kemudian wafil baitil awal, pada bait yang pertama maknanya pada bait ammu wa sammu fa i'lanul basyair lam tusma' wa barikatul inzar lam tashuni atau lam tushini. Boleh dibaca demikian. Itu pada bait pertama minal badi'il luf wan nashar. Badi' luf ini disebut badi' yang qayyi. Nah, sebutan lainnya ya. Wan nashar. Al musawwas, yang musawwas ini irregular, yang tidak beraturan. Jadi pada bait pertama, nah oke, mungkin kemudian yang kedua wafil bait tsani, pada bait berikutnya, yakni pada bait mim ba'di ma akhbarallahu kahinuhum bi annadina hum ajalam yakumi. Ini ada batik jinas. Oke, mungkin ada yang belum tahu batik jinas atau luf dan nasar. Mungkin ada yang belum tahu, itu maknanya adalah tasyabuhul lafdhain fit talaffuz. Jadi keserupaan dua teks, dua kata dalam penyebutannya. Misalnya begini. Ada orang namanya Roisuddin atau Aminuddin, ya kan? Ada Aminuddin. Dia yang ngaku nabi dulu itu, Lia Aminuddin, ya kan? Ya, dia ngaku nabi. Setelah tertangkap oleh polisi, dia mengaku malaikat Jibril. Jadi itu polisi terhebat di dunia adalah dari Indonesia, mampu menangkap malaikat Jibril. Nah, itu dia. Kita berharap semoga malaikat Israel yang ditangkap kan, lalu tidak ada orang mati. Jadi polisi-polisi terhebat di mana? Apalah di Amerika, di yang hebat-hebat. Tidak akan sehebat polisi Indonesia. Malaikat Jibril ditangkap. Nah, setelah tertangkap kemudian ditanya, diwawancara, dia mengaku mencret di penjara. Ya, aneh kan, malaikat mencret kan ada. Dan wartawan itu lebih aneh lagi bertanya,
bagaimana keadaan mamalia selama di penjara. Mamalia itu kan binatang menyusui kan, paus kan. Kata anak saya paus ya. Itu paus itu kan binatang menyusui. Ya Nur. Kan ada paus orca yang besar yang panjangnya 36 meter. Dayat mikir, susunya sebesar apa itu Pak? Nah, mungkin sebesar gazebo itu kan. Nah, siapa tahu membutuhkan BH ya kan. Jadi Dayat membayangkan paus itu kan bernafas dengan paru-paru. Jadi keluar ke permukaan air untuk menyusui anaknya ya kan. Jadi digendong anaknya begini kan, begitu Nur ya. Nah, dibayangkan saja. Ada hiu purba yang sudah punah namanya megalodon. Jadi sebutannya untuk apa mengimbangi Ustadz Yani kan UY. Kalau Dayat udon. Nah, itu dia. Udon maknanya Ustadz yang penuh dzon, husnudzon, penuh prasangka baik. Betul kan Nur ya? Nah, santai Nur. Bahwa Heri punya tafsir lain kesalahan Heri itu ya, bukan saya. Jadi udon bukan itu Pak, itu terserah Heri. Saya hidup di negara demokrasi. Oke, asyabiyan suruhan bil mustaq dengan mustaq. Mustaq ini kata bentukan ya atau assembling. Jadi kata itu dalam bahasa Arab ada yang kata jadi. Ada yang build up, memang pabrikasinya build up atau build in ya, build up. Gimana tulisnya? Ada yang assembling. Assembling ini rakitan, kalau build up memang pabrikan. Pabrikan ini rakitan. Dari fabrikasinya kata itu begitu, tidak berubah-berubah. Seperti Allah itu sudah kata jadi. Silahkan ulama berpendapat itu dari kata aliha, dari kata ilah. Ya silahkan, tapi memang Allah itu kata jadi. Sama ada misalnya Mekah, itu tidak bisa ditasrif. Itu memang build up, bukan assembling, bukan rakitan. Kalau rakitan bisa, saya dibentuk misalnya jin dari kata ajinnah, junnah dan seterusnya. Oke. Nah misalnya ada orang namanya Aminuddin. Aminuddin adalah huwa aminun fi dinihi wa dunyahu. Pak Aminuddin adalah orang yang amin, memiliki integritas moral dalam urusan agama dan dunia. Nah itu dia Aminuddin, huwa aminun fi dinihi wa dunyahu. Itu kan mirip-mirip. Aminuddin ini nama orang yang pertama, yang kedua sifatnya, itu dia. Nah, atau kita bisa silahkan membuka surat Qasas 73 dan surat Isra 29. Nanti ketemu ya penjelasan tentang Al-Baitul Awal ya, Badi Al-Luf wan Nasar. Silakan dibuka surat surat Al-Qasas 73. Nanti akan ketemu ya, dan Isra 29. Nah, kalian buka surat Qasas, saya akan buka surat Isra ini ya. Surat Isra 29. Oke, kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Oke. Taj'al yadaka maghlulatan ila unukika la tabsudha. Ini dia kullal basti. Jangan kau perlebar selebar-lebarnya. Artinya apa? Jangan terlalu dermawan, nanti kamu menyesal. Maluman mahsura. Nah, sama dengan Qasas 73 sudah ketemu? Oke, saya cari sendiri saja. Ada bunyinya, ada yang tahu? Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Oke, lail dan nahar. Oke. Litaskunu fihi walitabtahu min fadlihi. Litaskunu fihi walitabtahu min fadlihi la'allakum tashkurun. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi begini. Amu wasammu fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa barikatul inzari lam tasumi. Jadi bait pertama yang badi luf dan nasar maknanya begini, pendekatannya begini. Amu, buta. Seharusnya setelah itu kalimatnya adalah barikatul inzar. Tapi tidak, kalimatnya adalah
i'lanul basyair lam tusma. Nah, mungkin belum dipahami. Seharusnya setelah sommu itu adalah setelah tuli, betul, setelah tuli lam tusma. Maka cara membacanya begini. Sommu fa'ilanul basyairi lam tusma wa ammu barikatul indari lam tusam. Nyambung enggak cara bacanya? Ustadz Yani. Jadi teks ini kan bunyinya begini. Ammu wa sommu fa'ilanul basyairi lam tusma wa barikatul indar lam tasmi. Oke, itu kan teksnya bunyinya begitu. Coba kita perhatikan, kita artikan. Mereka buta dan tuli. Kira-kira kalau buta itu objek pendengaran atau penglihatan? Seharusnya setelah buta kalimatnya barikatul indar. Kalau buta tidak bisa melihat kilatan cahaya peringatan, ya kan? Yang Quran Nabi dianggap sebagai kilatan cahaya. Tapi ini kalimatnya melompat. Itulah batik, itulah keindahan bahasa yang termasuk luf atau qoyi dan nasar. Itu dia. Nyambung benar, Nur? Oke, kita ulang lagi. Amu, buta. Somu, tuli. Kalau buta, seharusnya kalimatnya setelah itu berbunyi bagaimana? Mereka buta, tidak bisa melihat kilatan atau cahaya peringatan. Tapi di situ kalimatnya tidak. Setelah buta, langsung basyair. Setelah buta, langsung lam tusma. Saya curiga kalian tidak memahaminya. Oke, kita tulis saja. Ammu ya, ammu wasom. Oke. Ini kan objek penglihatan. Ini objek pendengaran. Setelah buta, seharusnya kalimatnya berbunyi bagaimana? Seharusnya barikatul indar. Tapi di sini redaksinya tidak. Ammu wasommu fa'ilanul basyairi lam. Seharusnya kalimatnya berbunyi tidak begitu. Seharusnya ammu kemudian wabarikatul indar lam tusani atau lam tasuni. Seharusnya kan begitu. Mereka buta sehingga tidak bisa melihat cahaya kebenaran yang datang dari Nabi atau agama atau Islam. Sudah nyambung? Sudah ketemu ya? Din, nyambung Din? Oke, saya kira sudah. Tapi redaksinya tidak begitu. Diurut dulu, buta tuli. Kemudian mereka kabar gembira tidak mereka dengar, kilatan cahaya tak mereka hiraukan, lam tasumi tidak mereka hiraukan. Itu kan keindahan bahasa ya. Saya makan nasi dan minum teh. Jadi langsung saja saya makan minum nasi teh begitu. Nah itu dia, ngerti ya kira-kira ya. Dan itu ada aspek keindahan. Jadi ini puisi tidak wajar, kalimatnya tidak wajar sehingga menggugah para pendengarnya. Nah itu dia. Saya kira Dita juga begitu. Menurut Dita makan onde-onde gitu wajar Pak, yang langsung telan separuhnya. Nah itu dia. Oke, kemudian pada bait kedua batik jinas ya. Batik jinas ini seperti tadi disinggung. Kalau mau tahu batik jinas itu saya sudah cari sedikit lagi yang terakhir ini mau antar anak sekolah ya. Ada puisinya Imru'ul Yani, Imru'ul Qais. Puisinya bunyinya wa minhu qaulu Imru'ul Qais. Ada, saya sudah cari di alukah.net. Nah ini dia. Nanti kalian cari ya di alukah.net ini. Ada puisinya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini menaklukkan wanita. Kalau merayu wanita dia tidak mau, maka ditulislah puisi tentang wanita tadi, ditempel di dinding Ka'bah sebagai asyirul mu'alliqah. Maka seumur hidup wanita itu melajang seumur hidupnya. Tidak laku di bursa perjodohan level kampung atau kota Mekah waktu itu. Nah sekarang ada Imru'ul Yani ya kan. Ka'anna qulubut tayr ratban wa yabisan lada wakruha al-unnab wal hasaf. Qulubul tayr ratban wa yabisan. Seolah-olah hatinya sang burung ini basah dan kering. Kenapa? Lada wakruha. Di sarangnya, case bahasa Inggrisnya, di sisi atau di dekat sarangnya ada unnab dan hasaf. Ini ada anggur basah dan roti kering. Apa hatinya kering dan basah ya? Kok makanannya begitu? Nah itu dia. Nah maka di sini penjelasannya. Wal makna ka'anna rutab. Seolah-olah min qulubit tayr. Seolah-olah hatinya tayr itu ada rutab sehingga dia butuh unnab.
butuh anggur basah. Wal yabis, dan seolah-olah hatinya juga kering sehingga butuh hasaf. Bukan hasafah ya. Kalau hasafah kepala kelamin. Hasafun. Ini maknanya adalah roti kering. Jadi Imru'ul Qais ini cari di alukah.net, ini ada puisinya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais berkata begini ke burung. Hei burung, manuk, ya lalu dia bilang begitu. Apa hatimu ini basah dan kering, kok konsumsi makananmu begitu? Nah itu dia. Kok di sisimu, di sarangmu ini ada makanan anggur basah dan roti kering. Apa hatimu begitu? Nah itu dia. Sama dengan ini. Jadi sama dengan mimba'ti ma akhbarul aqwa makahinuhum bi anna dinahul muwajjah lam yakumi. Jadi ada aqwam padanannya yakum. Kemudian akhbar ini dengan din ya. Din dengan muwajj. Sudah dikabarkan oleh kahinuhum. Kabar ini dari kahin karena memang dari dia. Karena kahin ini kan Hermes yang filosof ya, yang katanya Nabi Idris. Bukan merek tas. Kalau merek tas itu cara bacanya Hermes, itu cara bacanya. Hermes, memang Hermes, nanti menjadi hermeneutik ya. Nah silakan itu nanti didiskusikan, Anda cari ya beberapa pertanyaan yang mengganggu tadi. Selamat datang di ngaji-ngaji yang ilmiah ini ya. Nah, silakan nanti pikiran Anda sering diganggu. Al-Fatihah. Allah yafiqna ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.